Halo saudara-saudara, kita kembali bertemu dengan konten yang mencerdaskan kehidupan bangsa, konten dari channel Yonatan Raharjo. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana menjadi mahasiswa kedokteran hewan Universitas Airlangga Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya adalah universitas negeri yang berada di kota Surabaya, pada saat itu berada di Jalan Dharma Wangsa, dalam selatan. Ini Universitas Airlangga yang B dan Jalan Airlangga. Nah, di situ ada beberapa fakultas, salah satunya Fakultas Kedokteran Hewan yang terletak di dalam Jalan Dharma Wangsa dalam selatan, yang paling pojok belakang sendiri. Ini kampus B, sementara kampus A terletak di Jalan Dharma Husada, yaitu sebelah utara dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Ini Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini adalah pada zaman saya masuk di Surabaya di Universitas Airlangga tahun 1987. Sekarang Universitas Airlangga ada lagi kampus C yang terletak di daerah yang jauh dari lokasi awal ini, terletak di daerah dekat dengan ITS. Yang ini disebut kampus C, di mana Universitas Airlangga Surabaya yang kampus C ini termasuk Fakultas Kedokteran Hewan, sudah boyongan ke sana. Nah, sekarang saya mau mengajak kembali kita ke tahun 1987, di mana ini Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Hewan masih di dalam Jalan Dharma Wangsa dalam selatan. Nah, terdiri atas 3 lantai. Lantai pertama itu ada Fakultas Kedokteran Hewan. Begitu masuk, kita akan masuk ke lobi, di mana di lobi itu ada yang namanya koperasi atau kantin dan fotokopi, dan melayani berbagai keperluan mahasiswa atau keperluan sehari-hari. Ada Indomie, jual Indomie, ada jual kacang, nah fotokopi, alat tulis. Nah, ini ada 2 sayap, ya, sayap selatan dan sayap utara. Sayap utara masuk ruang SBAK, jadi ruang administrasi, tim dari dekan, yang ada dekan bagian kependidikan yang termasuk SBAK itu. Lantas ada ruang dekan, dan setelah ruang dekan di depannya ada laboratorium anatomi. Lantas ada lagi yang sebelah dekat dengan ruang dekan adalah ruang patologi klinik veteriner. Nah, veteriner itu artinya kesehatan hewan atau kedokteran hewan. Jadi kalau Fakultas Kedokteran Hewan sebetulnya Fakultas Veteriner nama lainnya. Nah, ini untuk di sayap utara lantai 1, sedangkan lantai 1 yang sayap selatan dapat ruang untuk laboratorium patologi. Ya, ini di sebelah timur. Lantas di depan ada ruang kuliah lantai 1. Lantas di pojok sana ada ruang dosen patologi, yang di sebelah timurnya ruang dosen patologi, yang sebelah baratnya adalah ruang kepala laboratorium patologi. Nah, pada zaman saya dulu kepala laboratorium patologinya adalah Pak Munif. Pak Munif ini menjabat juga sebagai pembantu dekan 2 pada saat saya itu. Sementara pembantu dekan 1 yaitu Pak Mustahdi yang merupakan kepala laboratorium produksi ternak dan makanan ternak. Lantas
pembantu dekan 3 pada saat saya masuk tahun 1987 adalah Pak Ikomang Wiyarsa Sarjana, yaitu kepala bagian bedah veteriner yang terletak di Style. Jadi ada rumah sakit hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER, itu ada yang disebut rumah sakit hewan. Jadi tempatnya ada di Style di belakang Kebun Binatang Surabaya di daerah Wonokromo. Ini tepatnya di Jalan Style. Nah, sesudah kita lantai 1 sayap utara dan sayap selatan. Kalau keluar dari sayap selatan itu ada ruang lahan parkir untuk sepeda motor mahasiswa, dan di situ ada penjual bakso yang fenomenal yang namanya Pak Jo. Baksonya enak sekali. Nah, saudara-saudara, kita naik ke lantai 2. Naik lantai 2 ini dapat dari 3 arah, yaitu dari sayap utara, lantas di tengah, lantas di selatan. Nah, kalau kita sekarang masuk dari yang tadi masuk Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Hewan, masuk ke lobi, kita naik di atas kantin, tadi kita naik. Nah, kita naik di situ ada sebuah ruang yang kosong. Ya, ruang kosong ini adalah ruang di mana tidak ada apa-apa, karena itu adalah tempat dari lantai 1 sampai lantai 3 itu tidak ada lantainya. Jadi di tengah-tengah itu ruang kosong. Kalau sebelah selatannya adalah bagian selatan dari lantai 2 itu merupakan laboratorium virologi. Nah, laboratorium virologi ada ruang dosennya juga di situ. Nah, di sebelah barat laboratorium biologi, lantas yang di sebelah timurnya, yaitu di depannya, ini adalah laboratorium ilmu makanan ternak sama produksi. Nah, saudara-saudara, di situ sangat menarik sekali, bukan? Ternyata lantai 2 pun digunakan untuk laboratorium. Nah, sementara di sayap utara ada ruang untuk laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. Laboratorium kesehatan masyarakat veteriner itu yang ada di sebelah timur dari lantai 2. Nah, di sini ada ilmu kesehatan daging atau ilmu kesehatan susu, ya, izin daging, izin susu. Lantas ada namanya hukum veteriner. Nah, ada juga yang namanya di depannya ada yang disebut sebagai ruang seminar. Nah, ruang seminar ini tempat para mahasiswa diuji pada saat seminar untuk menuju skripsi. Demikian juga kalau ada acara-acara kampus menggunakan lantai 2 di sebelah barat yang sayap utara. Nah, sebelum sebelah barat sayap utara yang ada ruang seminar itu adalah ruang senat mahasiswa dan ruang BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan ruang senat mahasiswa. Nah, dulu pada waktu saya semester 2 dan 3 dan 4 ya, saya masuk dari senat mahasiswa itu bagian humas, dari seksi humas dari senat mahasiswa pada saat itu. Nah, di ruang kegiatan mahasiswa yang ruang senat itu sering diadakan pertemuan mahasiswa untuk mengadakan aktivitas kemahasiswaan. Nah, setelah lantai 2 kita naik ke lantai 3. Lantai 3 ini kita juga bisa lewat sayap utara, sayap selatan maupun sayap tengah. Kita sekarang ke sayap utara. Sayap utara di mana kalau lepas dari sayap utara tentu kita bisa terjun bebas ke lantai 1 tapi di luar. Nah, di sana kita dapat melihat adanya Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan dan Politik. Nah,
juga di depannya kita dapat melihat fakultas yang lain yang agak jauh dari situ, fakultas ekonomi. Nah, mungkin hanya bangunannya yang gedungnya saja, puncak-puncaknya saja. Juga ada fakultas farmasi. Ya, tentu ini hanya bayangannya saja atau puncak-puncaknya saja atau temboknya saja yang kelihatan karena tertutup oleh pohon-pohonan atau ruang yang lebih dekat. Nah, di depannya sayap utara itu ada yang namanya Ikoma ya, Ikoma atau kantin mahasiswa, kantin mahasiswa. Nah, kantin mahasiswa itu kita dapat ada fotokopi dan lain sebagainya. Sementara kalau di depan ruang lobi FKH tadi, pintu gerbang FKH di tengah, nah sebelah depannya itu adalah Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kita masuk lantai 3, naik dari sayap utara. Nah, dari situ kita langsung dapat ke tempat laboratorium ilmu parasitologi, parasit veteriner. Ya, ini parasit veteriner itu ada 3 jenis laboratoriumnya, yaitu untuk serangga, entomologi, ada 2 untuk cacing, ya itu parasit veteriner cacing itu paleontologi, helmintologi masuk di situ. Nah, lantas parasit yang lain. Nah, di situ ilmu parasitologi, parasit veteriner itu di lantai 3 ada laboratorium yang penuh dengan tabung reaksi, gelas reaksi dan lain sebagainya. Di depannya ada ruang kuliah lantai 3. Lantai 3 ada ruang kuliah. Nah, di sebelah barat. Nah, kalau di sayap utara itu kondisinya, sementara di sebelah selatan kondisinya yang ruang kuliah terletak di sebelah barat. Jadi ada ruang kuliah lantai 3. Nah, di depannya ruang kuliah lantai 3 ini ada laboratorium ilmu bakteriologi, ya, ilmu bakteriologi. Di situ kita dapat melakukan penelitian sesuai dengan bidang masing-masing, dan di pojoknya sana ada ruang dosennya, ruang dosen dari dosen bakteriologi. Nah, di lantai 3 inilah terdapat aula atau hall. Hallnya adalah ruang kosong yang di tengah-tengah, yang tengahnya sekali merupakan ruang yang menghubungkan ruang bebas lantai 3 ke lantai 1, jadi tidak ada bangunannya. Nah, jadi ruang yang lantai 3 ini untuk ruang kuliah dan sebagainya, ruangnya agak ke selatan dan ke utara, sementara di tengah-tengah itu ada ruang kosong di mana terdapat kursi-kursi, ya, kursi lipat ya, yang ada mejanya. Meja di kursi itu ada masing-masing 1 kursi, 1 meja. Di situ mahasiswa sering melakukan ujian. Nah, ujian itu biasanya dilakukan di aula ini dengan jarak antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain ya 1 meter atau 2 meter tergantung ruangnya. Jadi disitulah kita merasakan romantika. Romantika bagaimana sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga saat itu ini menikmati masa-masa sesudah perkuliahan berakhir selesai. Biasanya ada UTS ya, ujian tengah semester. Ujian tengah semester dilakukan di ruang aula itu, dan dibagikanlah kertas kosong ya, kertas buram yang kosong untuk menuliskan jawaban-jawaban dari pertanyaan soal. Nah, juga dibagikan soal-soalnya. Soal-soalnya ada yang multiple choice, ya, multiple choice ada beberapa A, B, C, D, E. Lantas ada yang 1, 2 benar, 3, 4 salah, dan sebagainya yang semacam itu, multiple choice, sehingga kita dapat memilih mana jawaban yang sesuai dengan kita tebak atau kita berikan. Nah, ada juga soal isai. Isai itu menjawab pertanyaan yang menjelaskan. Nah, saudara-saudara,
masa perkuliahan di Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Hewan itu setiap hari mulai dari pukul 7. Jadi pukul 7 harus sudah sampai di fakultas. Kalau tidak ya telat. Nah, kalau telat ini biasanya ya namanya mahasiswa ya tidak tahu rasa malu atau sungkan. Yang penting masuk kuliah dan dia dapat absen. Absennya diputar sehingga ada kesempatan dari mahasiswa yang tidak datang untuk titip absen. Tapi apakah saya pernah titip absen? Saya tidak pernah titip absen. Karena memang prinsipnya saya tidak mau titip absen. Ya datang. Kalau misalnya keluar ya sudah itu keluar untuk keperluan yang lain. Nah, begitu kondisi ruang demi ruang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Kampus B pada tahun 1987, di mana untuk masuk Fakultas Kedokteran Hewan ini kita mesti membayar SPP, ya, sumbangan pembinaan pendidikan. Selama 1 semester, sumbangan pembinaan pendidikannya sejumlah Rp120.000. Rp120.000. Nah, mulai tahun 1987 masuk itu sampai lulus ya bayarnya setiap semester. Semester itu 6 bulan ya, setiap 6 bulan kita bayar. Nah, dimulai dari kegiatan perkuliahan itu lantas kita dapat ikut ujian tengah semester pada pertengahan, lantas ujian akhir semester pada akhir, dan sesudah itu nilai itu keluar. Nilai ujian itu selesai, dinilai, keluar, ditempel di kotak-kotak di depan SBAK. Nah, di unit yang bagian pembinaan akademis kependidikan itu di bawah ada nilainya, dan dari nilai itu kita ketahuan bagaimana prestasi kita ya. Pengelompokannya itu ada nilai A, B, C, D, E untuk nilai-nilai itu. Untuk nilai yang dapat nilai E itu di bawah 45 ya, ada atas 45 sampai 55 itu nilainya C. Wah. D ya, D. Nah, 56 sampai 70 itu C. Nah, 70 sampai 85 itu A. Nah, itu seingat saya, tapi saya melihat sekarang penilaian itu kriterianya ada A+, B+, ada C+. Nah, mungkin ada pertimbangan khusus dari pihak kampus terhadap hal itu. Nah, dari nilai-nilai yang ada di sini, kemudian dijumlah 1 semester kita mengambil berapa SKS, dari perhitungan rata-rata maka akan ketahuan indeks prestasi. Indeks prestasi untuk semester 1, indeks prestasi untuk semester 2, sampai akhirnya yang terakhir semester 10. Kita akan ketahuan di rata-rata IPK, indeks prestasi kumulatif. Ya, saya dari ujian-ujian semuanya itu di sana 2 hal yang mendapatkan prestasi terbaik, yaitu adalah nilai untuk Pancasila, ya, nilai untuk Pancasila, seminar dan skripsi. Nah, oleh sebab itu makanya saya bertanggung jawab dan merasa berkewajiban untuk membagikan seri ini. Oleh karena dengan nilai-nilai P4 ya, penataran P4 Pancasila itu, ilmu Pancasila, seminar dan skripsi, kita dapat berbicara semacam ini, presentasi, menguatkan penyadaran publik, pencerahan, renaissance, of Klerong, sapere aude, di mana aku berpikir sendiri. Nah, gitu. Ini oleh karena mempunyai panggilan semacam itu, maka dalam playlist speech yang saya kasih dalam kurung pembicara, karena kalau dikatakan speech itu pidato saja maka akan menjadi rancu. Saya tidak hanya sekedar pidato, tapi di sini juga hanya membagikan juga bisa, pidato juga bisa, mau orasi atau pidato juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, hal ini seperti yang dilakukan pada saat penataran P4 sebelum masa perkuliahan itu. Jadi kalau tadi disebut ada
ilmu Pancasila saya rancukan dengan P4 itu hal yang berbeda. Penataran P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu terdiri atas 100 jam. Nah, 100 jam kan. Berbeda dengan masa sekolah, masa di SMA berbeda. Kalau yang untuk mahasiswa dulu 100 jam atau berapa ya, atau 40 jam, saya lupa ya untuk hal ini. Tapi yang pasti sampai berjam-jam itu berhari-hari, dan itu saya mendapatkan prestasi bagus dari P4 itu. Nah, sedangkan untuk ilmu Pancasila, mungkinkah itu yang dimaksud untuk Pancasila itu P4, saya juga lupa untuk hal itu. Tapi yang pasti esensinya atau hakikatnya saya berbagi saat ini untuk menguatkan, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa dalam channel kita Yonatan Raharjo.